Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, apa kabar geng? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Konten biar hoba asik. Yo ngetuti Dindra nih. So kali ini ya kita akan membahas faktor pasangan berselingkuh. Itu faktor utamanya adalah masa lalunya ya. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting-ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gasken cekidot yeay. Ya, ketika pasangan berpaling saja. Ketika pasangan berpaling. Pertama sebetulnya bisa jadi dia punya memori masa kecil yang negatif tentang rumah tangga. Itu pertama. Gitu. Iya, memori kecilnya. Barangkali dia lihat bapaknya selingkuh kan. Oh, itu satu nih. Ini satu hal nih, satu faktor ya. Itu. Karena itu yang paling kuat itu. Itu ada di memori manusia. Tunggu. Saya tahan dulu. Kalau saya melihat bapak saya selingkuh dan saya tidak suka hal itu, harusnya tindakan yang saya lakukan, saya tidak melakukan hal itu. Maunya kan gitu. Harusnya yang benar ya, kan? Maunya gitu. Oke. Tetapi memori otak ini pada saat tahu seseorang itu selingkuh, di otak itu dia terjadi koneksi memori yang menyimpan itu gitu. Nah, karena dia melihatnya di usia muda, di mana otak lagi bersih-bersihnya, sehingga itu memorinya sangat kuat. Nah, di sisi lain dia benci dengan perilaku itu, di sisi lain. Tapi di sisi lain, memori otaknya mengatakan, udah kayak bapakmu aja, kayak bapakmu aja, kayak... Ini baru otak loh, belum ngomong setannya ikut cawe-cawe. Belum ikut cawe-cawe ya, belum ikut patungan ya. Belum ikut patungan. Oh, ada kayak begitu. Iya, kan itu memorinya kuat sekali kan, memori. Kenapa? Bisa jadi dia marah sama orang tuanya, nggak bisa diomongin marah, maka dia lakukan sama dengan itu. Kalau tapi wataknya, yang 60%, iya, itu watak yang damai, yang konflik, yang akhirnya sama dirinya aja, juga dia berdamai aja. Ya udah, gue ikut aja lah. Kok kasihan ya? Makanya punya anak watak damai, nampaknya di awal-awal menyenangkan bahwa dia nggak bantah, dia nggak membangkang, tapi itu merepotkan apabila kita nggak belajar memperkenalkan kekuatanmu ini nak, tapi kelemahanmu ini caranya begini. Oke, berarti perlu penanganan dari usia dini tuh. Betul, yang watak damai itu watak ya. Damai. Yang kuat-kuat kayak Mas Denso mah dia otaknya nuntun, cari solusi. Atau cari keonaran biasanya, hanya dua itu. Iya. Makanya dia tabok aja orang. Iya. Keonaran Bu, kita punya masalah. Jangan kita basahi dulu, kita watak damai dulu ya. Si watak damai. Oke, nah itu kan satu faktor biasanya trauma dari masa lalu. Faktor yang berikutnya apa lagi Bu? Faktor berikutnya itu tadi edukasi tentang berkeluarga itu kita tuh perannya apa? Peran suami istri apa? Ya, bagi peran dong kan gitu ya. Satu. Mereka nggak ngerti kalau pas nikah gitu. Kan banyak sekali juga pernikahan itu dia tidak belajar dulu untuk apa kan gitu. Makanya sekarang lagi rame namanya kursus pranikah, workshop pranikah. Karena untuk mendapatkan input, kamu tugasnya apa, saya tugasnya apa, nanti perannya apa. Karena begini, rumah tangga atau suami istri itu sering sekali adalah dipertemukan Allah watak yang berbeda. Tapi karena berbeda itulah jadi soulmate gitu. Alhamdulillah, daging banget ya ilmu yang dikasih beliau Dr. Raisa Dahlan ini. Nah, karena durasinya segitu ya, seperti biasa Dindra tambahin sedikit gitu ya, untuk memperjelas aja. Ketika pasangan berpaling pertama itu, yang pertama itu sebetulnya bisa jadi dia punya memori masa kecil yang negatif tentang rumah tangga, itu yang pertama ya. Nah, memori kecilnya itu barangkali pernah lihat bapaknya selingkuh. Kan ini faktornya. Karena itu yang paling kuat ada di memori manusia. Jadi siapa nih yang pasangannya selingkuh itu, terus kita lihat ya waktu dulu orang tuanya itu
selingkuh atau berpaling atau tidak gitu ya, gitu. Karena ini salah satu ya, ini Dinda kupas satu-satu aja dulu, karena tidak Dinda bahas langsung berapa faktor suami selingkuh itu, enggak ya, satu-satu. Satu adalah faktor utamanya adalah faktor masa lalunya, faktor masa kanak-kanaknya, masa bersama orang tuanya gitu ya, seperti apa gitu. Nah, ini paling kuat banget ya di memori manusia itu adalah masa kecilnya. Oke ya. Ada yang berpikir kalau melihat bapaknya selingkuh dan tidak suka hal itu, harusnya kan tindakan yang dilakukan adalah tidak melakukan hal itu ya. Maunya kan gitu ya, kalau manusia kan itu apa ya, istilahnya kan kurang baik ya kan. Terus tidak ada baik-baiknya ya, malah seperti itu. Tapi kenapa kok malah dilakuin gitu ya? Nalarnya manusia, otaknya manusia pengennya sih seperti itu. Kalau dibenci ya berarti nggak usah diikuti gitu ya kan. Tapi pada nyatanya memori otak ini pada saat tahu ya seseorang itu selingkuh, di otak itu tuh terjadi koneksi memori yang menyimpan gitu. Ya makanya enggak sedikit sekali ya orang yang bapaknya itu selingkuh ya. Ya semoga aja sih anak-anakku enggak. Sebenarnya ya takut, tapi ya enggak, gimana ya, ikut takdirnya Allah aja gitu. Dinda hanya mengupas saja ya, mengutip aja gitu. Jadi biar kita sama-sama tahu ya, biar saling belajar gitu ya gitu. Ini tidak semua ya gengs ya, ini tapi kebanyakan aja gitu. Nah, kalau misalkan tahu bapaknya selingkuh, pengennya sih enggak ngikuti ya kelakuan bapaknya gitu, tapi pada akhirnya ya seperti itu gitu ya. Karena terjadi koneksi yang menyimpan itu tadi gengs gitu. Karena melihatnya di usia muda, dimana otak lagi bersih-bersihnya ya kan ya. Otak waktu masih muda kan gak mungkin ya sekotor atau apa, sejahat apa ya kelakuannya gitu kan gak mungkin. Pasti otaknya lagi di usia muda itu lagi bagus-bagusnya gitu loh, lagi bersih-bersihnya gitu. Nah, dikasihlah coretan-coretan yang kotor seperti itu ya, jadi semakin kayak kuat gitu ya memori otaknya gitu. Makanya kalau kita ya, kalau bisa sebagai orang tua, kalau pas masih kecil-kecilnya gitu anak-anak, atau masih muda-mudanya anak-anak tuh, kalau bisa mencontohi yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang setia sama pasangannya, yang ini pokoknya intinya yang baik gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol otak manusia itu seperti apa ya. Hanya Allah lah saja yang tahu semua gitu kan ya. Gitu. Paling enggak dikasih tahu edukasi ke anaknya kalau memang sudah terjadi seperti yang demikian ya, demikian rupa, biar gimana kalau misalkan kamu ini kalau niru ayahmu ya nanti jadi gini kayak gitu ya. Kasih tahu secara perlahan. Itu saja sih kalau menurut Indra. Kalau misalkan kalian punya cara-cara yang efektif, yang bagus, yang bisa ya, bisa diikuti oleh semua orang, kalian komen-komen ya, tolong. Jadi di sini kita sama-sama belajar gengs ya. Tuh. Nah ya, di sisi lain itu benci dia gitu ya. Di sisi lain itu memori otaknya mengatakan udah kayak bapakmu aja, kayak bapakmu aja, kayak bapakmu aja. 3 kali ya diulang seperti itu pasti ya. Namanya aja ucapan adalah doa ya, pasti gak akan kejadian nyata gitu. Makanya sebaik-baiknya omongan, kata-kata ya yang baik-baik aja ya, nggak usah gimana-gimana berpikir atau ngomong yang gimana-gimana, nggak usah ya. Walaupun itu sebagaimana ya, kita berdoa yang baik-baik aja gitu ya. Nah seperti itu ya cara kerja otak manusia itu, ternyata seperti itu. Benci tapi kok dilakui ya. Itu baru otaknya aja ya gengs ya, belum gangguan-gangguan dari syaitonnya. Tahu sendiri ya, setan itu
Syaitan itu kerjaannya untuk mengganggu manusia ya kan, apalagi lagi baik-baiknya, lagi bahagia-bahagianya diganggu tuh. Setan tuh nggak suka manusia itu bahagia, nggak suka manusia itu suka, nggak suka manusia itu damai, nggak suka manusia itu intinya tenang gitu loh. Syaitan itu selalu mengganggu manusia, otak manusia, apalagi yang lagi galau-galaunya, apalagi yang lagi berat-beratnya masalah itu Syaitan tuh suka banget gitu ya gengs ya, untuk memecah belah keduanya itu suka. Jadi hati-hati, tausnya dikencengi, zikirnya ditambahin, mendekat terus gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala pencipta kita ya. Pokoknya nggak sampai sedetik pun, nggak sampai lupa gitu ya, nggak sampai nggak mengingat Allah gitu, nggak sampai seperti itu ya. Dalam keadaan apapun itu kita selalu letakkan Allah di hati kita gitu, di hidup kita libatkan Allah selalu gitu ya, biar setan itu enggan gitu mau mengganggu gitu ya gengs ya. Nah memorinya kan kuat sekali, bisa jadi dia itu marah ya sama orang tuanya gitu ya. Sebenarnya itu dia itu marah gitu, mau marah tapi karena tidak bisa ngomong ya, nggak bisa diomongin marahnya tersebut, ya udah makanya dilakuin aja gitu. Ketimbang susah-susah lakuin aja lah, nggak bisa ngomong ya kan, marah juga sia-sia gitu. Kebanyakan orang yang melihat seperti itu, kebanyakan pikirannya seperti itu gitu gengs ya. Jadi mau marah nggak bisa, mau ini juga sia-sia, mau apa juga serba kebatas semua gitu ya kan. Ya udah lakuin aja, tiruin aja ya kan. Toh juga dia niruinnya juga seperti itu, nyontoinnya juga seperti itu, ya udah aku tiru aja lah kayak gitu. Tapi usahakan untuk tidak ya gengs ya, yang tahu hal-hal kayak gini diusahakan untuk menjauhi ini semua. Tapi ya yang tadi itu yang apa ya, intinya berbaliknya gitu ya, yang ini tapi yang 60% itu damai ya wataknya. Jadi 60% itu benar-benar damai wataknya geng. Konflik ya yang akhirnya sama dirinya aja itu juga dia berdamai aja gitu, ya udah ikut aja gitu. Kasihan banget ya yang watak-watak damai ini ya gitu. Makanya punya anak wataknya damai itu di awal emang menyenangkan ya, di awal memang menyenangkan bahwa dia itu nggak bantah, nggak membangkang ya, tapi itu justru merepotkan gitu apabila kita nggak belajar memperkenalkan kekuatannya. Nah jadi watak itu kan ada kekuatan, ada kelebihan, ada kekurangan ya. Sama halnya seperti manusia itu diciptakan juga ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah kalau manusia itu tidak tahu kelebihannya itu apa sih, kekurangannya itu apa sih, nah caranya itu gimana. Kalau kelebihan mah nggak usah ditanyakan lagi ya. Nah kekurangannya ini gimana gitu, cara menyikapinya yang paling tepat itu seperti apa dan bagaimana, kan kita juga harus belajar ya geng. Nah jadi kita harus memperkenalkan itu semua, kekurangannya ini, kelebihannya ini, caranya gini gitu ya kan. Jadi perlu ya penanganan dari usia sejak dini itu, dari usia dini itu sudah harus tahu gitu ya. Yang kuat tuh watak damainya ya. Kalau yang selain watak damai, dia itu akan cari solusi gitu ya, dan cari keonaran biasanya. Kalau nggak cari solusi ya cari keonaran ya kan. Makanya dia suka membuat onar gitu ya, kayak Dindra gitu, onar nih. Satu faktor di masa lalunya dia trauma ya kan. Faktor berikutnya adalah edukasi tentang berkeluarga. Itu kita itu perannya apa gitu ya. Jadi harus tahu ya, sebelum kita berumah tangga, sebelum kita berkeluarga itu harus tahu peran istri apa, peran suami apa. Ya kalau tahu perannya itu enak gengs ya, kita menjalaninya. Kita tahu berumah tangga yang sebetulnya sebaiknya itu seperti apa. Mohon maaf ya, Dindra dan suami juga tidak ada pranikah kayak gini ya. Jadi ya belum tahu gitu ya. Ya belajar dari menjalani hidup aja gitu gengs gitu.
Nah, peran suami istri perannya apa? Bagi peran dong ya tentunya. Kan nggak mungkin ya kita nggak bagi peran suami apa istri apa, itu harus dibagi perannya gitu ya. Karena banyak sekali juga pernikahan itu tidak belajar dulu ya. Untuk apa kan gitu ya. Kayak Dindra suami gini nggak belajar, langsung aja gitu nikah tanpa ada yang belajari ya. Jadi langsung praktek gitu. Jadi ya kayak kaget, banyak ujiannya pasti ya. Kalian ada yang seperti Dindra gini nggak, belum belajar tapi sudah menjalaninya gitu ya. Belum belajarnya tapi sudah menjalaninya gitu, langsung prakteknya gitu ya kan. Nah ini sekarang ya lagi rame-ramenya kursus pranikah, workshop ya pranikah. Karena buat mendapatkan input ya, suami istri itu tugasnya apa gitu, nanti perannya apa, gimana gitu ya, cara berumah tangga sungguhnya. Nah, karena kan rumah tangga itu, suami atau istri itu kan dipertemukan Allah dengan wataknya yang berbeda ya, gak sama gengs gitu. Tapi karena berbeda itulah yang jadi soulmate ya. Ada di Dr. Aisyah Dahlan juga mengatakan kalau pasangan yang terbaik itu adalah pasangan yang terbalik. Ya kan? Loh kok bisa sih pasangan terbaik kok pasangan yang terbalik? Iya, sifatnya yang terbalik gitu, yang beda dengan sifat pasangannya gitu. Jadi kayak saling melengkapi gitu gengs ya, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Kenapa kok ada kata-katanya ya, gak usah cari yang sempurna, tapi dilengkapi saja ya. Yang menyempurnakan itu kita, bukan kita mau cari yang sempurna dari dunia sampai ujungnya, itu gak bakal menemukannya gitu ya. Yang ada kita melengkapinya, kita belajar menerima segala kekurangannya, kelebihannya, semuanya diterima gitu ya. Terus kita setiap harinya selalu belajar tentang rumah tangga yang baik itu seperti apa, peran suami itu juga yang baik gimana, peran istri yang baik itu juga gimana gitu ya. Jadi enak gitu gengs ya kalau misalkan kita saling tahu perannya masing-masing ya gitu. Dan yang diharapkan dari semua rumah tangga ya setia, ya kan ya. Gak ada yang berharap suamiku mendua, gak setia suaminya, itu tidak ada. Tapi ya pada akhirnya kita harus bergantung kepada pencipta ya, tidak lagi bergantung kepada manusia. Karena manusia, sekali lagi Dinda mengatakan, manusia itu tempatnya. Kita berharap ke manusia, berarti kita harus sudah siap terluka, sudah siap kecewa, sudah siap dengan semua yang mengandung sakitnya luar biasa gitu. Tapi kalau kita bergantung kepada Sang Pencipta, insya Allah ya, di hati kita itu akan tenang selamanya, bahagia selamanya. Gak ada rasa-rasa kurang bersyukurnya kita ya, dalam keadaan apapun itu. Kita sakit, menderita, senang, sedih, itu gak ada letak kita mau mengeluh atau mau apa, itu gak ada. Galau-galaunya juga dihilangkan dengan doa-doa tersebut yang selalu dilangitkan, yang selalu dilambungkan ya setiap harinya gitu. Gak ada tuh kayak galau-galau lagi, sedih-sedih lagi, kesepian lagi, negatif lagi, itu gak ada. Insya Allah kalau kita selalu mendekat dengannya gitu ya gengs ya. Jadi pada akhirnya ya kita hidup hanya disuruh cari bekal kematian. Jadi lakukan yang sebaik-baiknya ya, gak usah berharap balasannya dari manusianya ya, tapi nanti akan Allah balas pasti itu dengan kelakuan kita, dengan cara-cara kita, usaha kita. Allah itu gak tidur gengs, jadi tenang aja ya. Allah yang bakal menilai kita semua, yang bakal membalas kita semua. Balasannya itu nanti terindah itu ketika kita sudah tiada ya, kita sudah
di hari kiamat itu ya, kalau sudah ditimbang gitu ya segala amal baik dan buruknya, itu hal terindah adalah kado yang terindah adalah surga. Hal dan kado yang terindah adalah surga gitu ya. Jadi kita harus berlomba-lomba Mas yo, pahit. Aku susah ya, tidak mudah ya, memang kado terindah, hal terindah itu tidak langsung mudah gengs mendapatkannya ya. Kita harus tingkatkan lagi perjuangannya, semangatnya, usaha baiknya itu harus ditingkatkan gitu. Baru kita bisa mendapatkan kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Gitu, nggak ada yang namanya jalan surga itu mulus-mulus aja ya. Namanya jalan otomatis kan berliku ya, ada susah, seneng, sedih, bahagia, menderita, itu semuanya akan ada gitu. Nggak mungkin dong jalan lurus-lurus flat-flat aja, kan nggak mungkin ya. Pasti di situ ada batu, kerikil-kerikilnya ya, ada batu-batunya gitu. Dan kita harus bisa melewatinya. Semua ujian-ujian dari pencipta, kita harus bisa melewati itu semua gitu. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dinda. Semoga kalian selalu lancar, selalu rezekinya, doa terbantu kalian terus berubah watching geng, please stay permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepu, salam komsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.